Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Baik anak-anak yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian menjadi anak yang saleh dan salehah, menguatkan kalian dan kita semua di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga kita semua dari segala keburukan baik yang ditimbulkan oleh diri-diri kita atau dari sekitar kita. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan pelajaran sirah kita. Ya, masih pada hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terakhir ya sampai pada Goa Tur. Ya, nah itu sudah jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, menolong beliau berdua, Ustaz, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, yang sehingga tidak terlihat oleh pasukan kafir Quraisy yang mengejar. Rasulullah SAW selama 3 hari berada dalam gua tersebut. Ya, 3 hari. Apakah 3 hari ini beliau tidak makan minum? Tidak. Beliau manusia biasa. Ingat, beliau manusia biasa sama seperti kita, ya. Beliau butuh makan dan butuh minum. Ya, saja fisik para nabi jauh lebih kuat, ya, 40 kali daripada manusia biasa laki-laki, ya, 40 laki-laki dari manusia biasa. Itu fisiknya para nabi dan rasul. Ya, memang kuat, tapi tetap beliau sebagai manusia biasa, ya. Dan beliau juga sakit. Beliau juga butuh istirahat, beliau juga tidur dan lain sebagainya. Dalam 3 hari ini beliau diantar makanannya oleh anaknya Abu Bakar, ya, anak laki-lakinya Abu Bakar. Dan ini juga salah satu keutamaan keluarga Abu Bakar yang perlu kalian tahu. Ingat, khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada Abu Bakar. Begitu banyak keutamaan Abu Bakar, sangat banyak, ya. Kita bisa lihat dari kisah hijrah ini, ya, yang mendampingi Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq, ya, bukan yang lain. Ya, sahabat Rasulullah banyak, ya, tapi Rasulullah memilih Abu Bakar mendampingi beliau untuk hijrah. Yang lebih kuat dari Abu Bakar banyak, ya, ada Khalid bin Walid, ada Hamzah, ya, pamannya sendiri, dan lain-lain, ada Umar bahkan, ya, tapi beliau memilih Abu Bakar. Yang walaupun mungkin secara kemampuan bertempur melindungi nggak sekuat Umar, ya, nggak sekuat yang lainnya. Ini keutamaan Abu Bakar. Dan lihat keutamaan Abu Bakar, beliau rela mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah. Kalau ada binatang yang berbisa hendak keluar dari sarangnya, hendak keluar dari lubangnya, ditahan oleh Abu Bakar dengan anggota badannya, disengat, sakit. Bukan manusia, ya, mempan juga kena binatang berbisa, tapi Allah melindungi orang yang melindungi Allah dan Rasulnya, melindungi Rasulullah SAW, ya, maka disembuhkan Allah lewat ludah Rasulullah SAW. Dan keutamaan keluarga Abu Bakar pula, yaitu anaknya, ya, Allah pilih untuk mengantar makanan setiap hari selama 3 hari. Keluarga Abu Bakar. Banyak keluarga yang lain yang baik kepada Rasulullah, tapi Allah pilih dari keluarga Abu Bakar, ya. Dan di akhir ketika hendak melanjutkan hijrahnya, ya, ada anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Beliau datang ke gua tersebut membawakan bekal untuk ayah dan juga Rasulullah SAW untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah sana, ya. Dan kalian tahu di situ Asma yang mempunyai ikat pinggang disobek jadi 2, satu dipakai lagi, yang satu buat ngikat makanan atau bekal tersebut. Maka Asma binti Abu Bakar disebut juga dengan Zatun Nittaqain, pemilik 2 ikat pinggang, ya. Siapa Asma binti Abu Bakar? Ya, anaknya Abu Bakar. Nah, lagi-lagi Abu Bakar, ya. Dan kita tahu Abu Bakar adalah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang bisa memasuki surga dari 8 pintu. Ya. Satu lagi, Abu Bakar adalah salah satu sahabat Rasulullah yang bisa memasuki surga dari 8 pintu. Kita tahu pintu surga ada 8, dan Abu Bakar diseru, dipanggil dari 8 dari pintu jihad. Beliau orang yang paling gemar jihad, untuk berjihad jiwa dan hartanya. Dari pintu sedekah jelas, dari pintu sholat beliau lebih unggul dibanding sahabat yang lain, dan seterusnya. Pintu puasa, pintu sholat, semuanya Abu Bakar unggul, bahkan paling unggul di antara manusia-manusia yang lain setelah Rasulullah SAW. Makanya beliau bisa masuk di surga dari 8 pintu. Ya, dan tidak pernah dikalahkan oleh siapapun dari seluruh amalan yang pernah Rasulullah SAW contohkan. Kita ambil contoh kisah Isra Mi'raj. Kalian bayangkan, Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat yang lain tentang peristiwa Isra Mi'raj, bahwasanya pada suatu malam beliau dari Mekah menuju Palestina di Baitul Maqdis, yang di Palestina di Masjidil Aqsa, ya, lalu naik turun, ya, langit, di atas langit ketujuh, bahkan di Sidratul Muntaha, dan kembali lagi ke Mekah sebelum waktu subuh. Yang lain pada mendustakan, nggak mungkin itu terjadi. Bahkan sebagian yang murtad keluar dari Islam karena dianggap Rasulullah ngarang cerita. Kenapa? Karena nggak mungkin dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Palestina saja butuh waktu kurang lebih 1 pekan. Apalagi naik turun langit, kok bisa dalam waktu kurang dari 1 malam naik turun langit, sama dari Mekah kembali ke Baitul Maqdis. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar tatkala sahabat yang lain bercerita, Abu Bakar, Rasulullah mengatakan demikian. Abu Bakar bilang, kalau itu adalah ucapan Rasulullah, saya yakin dan beriman. Lihat, makanya Abu Bakar disuluki As-Siddiq, orang yang membenarkan. Beliau membenarkan semua ucapan yang dikatakan Rasulullah, baik menurut akalnya, ya, nyambung atau tidak. Ya betul, secara akal nggak nyambung. Kok bisa ada orang dari Mekah ke Palestina lalu naik turun langit, lalu nyampe lagi di Mekah sebelum waktu subuh? Kok bisa? Secara akal nggak bisa, ya, nggak bisa. Naik apa dia? Ya, tapi Abu Bakar nggak menggunakan akal, beliau menggunakan imannya. Beliau yakin ini ucapan Rasulullah, dan beliau tahu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak lain diucapkan Rasulullah kecuali wahyu. Kalau Rasulullah pernah bilang, ma kharaja minni ilal haq, tidaklah yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Jadi yang keluar dari mulut Rasulullah semuanya kebenaran. Ya, inilah yang menjadi Abu Bakar, menjadikan Abu Bakar manusia termulia setelah Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian mau tahu, manusia paling mulia setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Baik. Beliau melanjutkan perjalanannya, ya. Atau kita cukupkan dulu sampai sini, nanti ada kisah di tenda Ma'bad, dan ada masuk mulai ke kota Madinah. Sebelumnya ada kisah nanti tentang Rasulullah membangun masjid pertama kali. Jadi masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah ternyata bukan Masjid Nabawi, ada di perjalanan hijrah itu. Insyaallah takut pusat videonya yang nanti panjang. Saya cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.